untuk mengambil ilmu miliknya Allah tersebut, maka kita harus mengambil dari manusia yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat tidak diberi ilmu itu, tapi malaikat yang makhluk mulia, yang gak punya dosa dan dilindungi dari dosa, malaikat maksum, ya, bersih suci. Malaikatnya tidak dikasih ilmu laduni langsung ke dadanya, tetapi malaikat disuruh belajar kepada Nabi Adam alaihi salam. Malaikat mau sujud semuanya kepada Nabi Adam alaihi salam, belajar pada Nabi Adam malaikat. Tapi yang terjadi dengan iblis apa? Gak mau. Ngapain saya belajar sama Adam? Kalau bahasa kita, orang baru, saya orang lama. Kadang-kadang di kantor kan ada yang begitu ya. Kalau di sini enggak. Insya Allah nggak ada di sini. Di kantor gitu kadang kalau ada orang baru kan suka dicibir ya. Dia orang baru, masa dikasih jabatan bagus. Saya orang lama. Terus kita sudah di bawahannya kan agak berat ya, agak berat. Ini Nabi Adam alaihissalam tiba-tiba jadi pimpinan. Malaikat semua disuruh tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam, dan tunduk takzimnya itu bukan sekedar diwujudkan takzim dalam hati, pengagungan dalam hati. Allah perintahkan sujud hakiki. Usjudu li Adam. Secara hakikat memang sujud ya, tapi sujudnya bukan sujud penyembahan. Sujudnya adalah sujud pengagungan, sujud penghormatan. Itu yang dilakukan oleh malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga di situ kelihatan betul bahwasannya mencari ilmu itu tidak bisa dengan sekedar membaca tulisan, nggak bisa. Mencari ilmu tidak bisa dengan sekedar membaca buku, tidak bisa. Mencari ilmu sejak awal penciptaan manusia sudah Allah contohkan dengan berguru. Ilmu apapun itu, makanya tidak bisa. Misal saya mau nanya ibu-ibu, yang guru matematika di sini siapa? Guru matematika ada enggak? Ya, ada. Guru bahasa Inggris ada enggak nih bahasa Inggris? Ya. Misal ini kita cuma kasih murid, ini buku matematika, silakan pelajari sendiri. Secerdas apapun muridnya akan mudah belajar atau akan mengalami kesulitan-kesulitan? Mengalami kesulitan. Dia masih butuh yang namanya manusia untuk membimbing. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Butuh manusia. Itu baru belajar ilmu matematika, baru belajar ilmu bahasa Inggris misalnya. Apalagi bahasa Inggris, wah cuman pakai tulisan, kacau balau itu. Ya, one-one apa? One-one. Lah itu tulisannya one. Itu bukan one, itu one, kan begitu ya. Saya tuh suka diledek gitu kan. Kalau misalnya DONE bacanya apa itu? Dan ya, dan. Kalau turun DOWN, ya, antara dan sama, nah, saya suka salah gitu, karena saya bingung bacanya apa. Saya diajarin, Beb, itu bukan yang DOWN tuh ya, itu sama dengan daun gitu ya. Masya Allah, daun gitu. Ternyata kalau saya nggak dibimbing sama orang yang bisa bahasa Inggris, meskipun saya bisa bacanya, tetap salah. Jadi untuk bahasa Inggris saja butuh bimbingan orang yang bisa. Meskipun saya huruf ya ABCD kan ya insya Allah sampai Z tahu. Betul ya? Insya Allah tahu. Tapi ternyata nggak bisa. Butuh guru. Ini sudah dicontohkan sama Allah Ta'ala dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Di alam akhirat sana, Nabi Adam suruh jadi guru, muridnya malah malaikat. Dan itulah nilai kemuliaan manusia. Manusia itu makhluk mulia bukan karena ketampanannya, bukan karena kegantengannya, bukan karena kecerdasannya, bukan. Cerdas itu produk daripada otak, ya. Ganteng itu produk daripada wajah, kulit, tubuh, fisik. Tapi manusia menjadi mulia karena ilmunya, dan ilmu adalah produk al-qalb, produk hati, bukan otak. Makanya banyak orang yang otaknya Masya Allah, tapi hatinya Masya Allah. Ya, hasilnya perbuatannya innalillah wa na'udzubillah. Dah yang paham, yang nggak usah paham, yang nggak usah
Paham. Enaknya ngomong sama guru tuh, Masya Allah. Cukup bahasa Masya Allah udah paham ya. Karena emang gurunya Masya Allah gitu. Masya Allah ilmunya. Alhamdulillah. Nah ini contoh, ini saya baru satu contoh saja sudah 27 menit. Ini 27 menit. Ya YouTube saya nggak dusta, ada menitannya ya. 27 menit tadi mukadimah paling Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, ya awal biar barokah itu paling 1 menit 2 menit. Berarti saya udah bicara 25 menit baru ngasih satu contoh dan itu belum selesai, belum loh ya, belum. Sabar. Emang cari ilmu harus sabar. Nah kalau bahasa Inggris, matematika, bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa, orang Jakarta mau belajar bahasa Jawa sama orang Solo. Wah, Masya Allah. Antara dawuh sama dakwah, ya itu sudah beda. Antara, nanti pelajaran bahasa Jawa kan repot ya. Cara ngucapnya, tulisannya sama, ngucapnya beda ya, artinya berbeda. Itu bukan begitu bahasanya. Terus tulisannya seperti itu, ya tidak bisa. Kamu harus belajar bahasa Jawa bukan dari tulisan, tapi dari orang yang tahu bahasa Jawa. Paling sedikit ya orang Jawa. Itu cara belajar. Harus pakai manusia. Nah kalau belajar urusan-urusan yang sederhana, butuh manusia. Lantas bagaimana belajar urusan hati? Biar hati ini jadi baik. Nggak ada rasa sombong, nggak ada iri. Bagaimana kita tahu seluk-beluknya hati? Terus bagaimana kita akan belajar jalan menuju surga? Ya ke surga ini ada jalannya. Kita mohon maaf, mau menuju Google saja ada jalannya kok. Kamu punya aplikasi Google, ya Chrome atau apa dan sebagainya. Aplikasi itu nggak mungkin bisa langsung kamu buka, nggak mungkin bisa langsung kamu buka. Begitu kamu pasang handphonemu nomor 1 ya kamu diminta harus punya email dulu. Masukkan emailnya. Setelah itu koneksi internet. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Baru nanti bisa menggunakan Google-nya. Bahkan ada satu handphone ya yang nggak dikasih Google. Betul ya? Ada satu handphone yang Google tidak mau kerjasama dengan dia sehingga kerepotan orang. Bagaimana nggak ada Google-nya? Nah untuk urusan yang sepele-sepele saja kita butuh tahapan-tahapan harus diikuti. Lah ini urusan masuk jannah, masuk surga loh, masuk surga. Maka dibutuhkan ilmu yang luar biasa yang tidak boleh sekedar dipelajari dengan membaca Al-Quran dan membaca sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi harus belajar dari manusia yang mempelajari Al-Quran dari manusia, mempelajari Al-Quran dari manusia, mempelajari Al-Quran dari manusia, sampai mempelajari Al-Quran dari manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas. Jadi contoh begini, ini sama-sama belajar Al-Quran biar kita paham peran guru tadi. Belajar ayat ini matna wa thulatha wa ruba'. Ini ayat paling asyik untuk dibahas. Karena banyak ibu-ibu suka membahas, bapak-bapak suka membahas, tapi melakukannya pada nggak berani. Ya, dan itu melakukannya penuh resiko dunia akhirat. Kalau tidak ahli jangan dicoba. Bisa gagal total dunia, gagal total akhirat. Itu bukan untuk dicoba-coba, tapi untuk dipraktekkan. Nah, praktekannya harus pakai ilmu. Nggak pakai ilmu, nyungsep. Ya, nyungsep dunia, nyungsep akhirat. Ada satu orang baca ayatnya sama, ayatnya baca. Dan dia belajar bahasa Arab. Tapi istrinya 9. Ditanya, istrimu kok 9? Melanggar syariat. Syariat boleh cuma sampai 4. Dia jawab, gak bisa, kamu salah baca syariatnya. Nah itu ayatnya jelas, matna wa thulatha wa ruba'. Wa itu dalam bahasa Arab tambah, matna itu 2, wa tambah, thulatha 3, 2 tambah 3, 5, wa ruba', 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Jadi saya betul, kamu salah. Repot gak ini?
Ayatnya sama. Cuman dia membaca pakai kepalanya sendiri. Makanya Nabi SAW itu tegas sekali. Man fasarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, silakan ambil tuh tempat dudukmu di neraka. Jadi sudah ada tempat duduknya di neraka, udah kamu pakai itu. Kalau kamu tafsirkan dengan kepalamu sendiri. Al-Quran, mushaf ini untuk kamu baca, bacanya pun harus lewat guru. Karena kalau nggak lewat guru, nanti kamu nggak tahu hukum tajwid. Tajwidnya pun harus lewat guru. Nggak bisa lewat aplikasi, nggak bisa lewat macam-macam tuh, nggak bisa. Harus ada guru. Nanti ya kamu belajar tafsirnya pun harus lewat guru. Gurunya belajar dari gurunya sampai dari sahabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini loh yang namanya berguru. Pernah ada orang pede dia, saya nggak butuh guru, saya cuma butuh buku. Ya, butuh buku. Akhirnya orang ini jadi ulama besar, nggak punya guru. Ulama besar di kampungnya, pinter memang, hafal ayat-ayat Allah, hafal sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya, setiap kali dia sholat, ya dia bawa pisau dan dia bawa tikus.